kami dengan kuasa Roh yang kudus dan berkati kami sehingga firman selanjutnya yakni apa yang menjadi tindakan kesaksian yang berbeda daripada kesaksian. Tentunya punya rasa akan lebih kompleks persoalannya. Kita berbicara cinta. Kali ini saudara, hal yang karena pada dasarnya saudara, semua ini menjadi gambaran daripada proses yang menuntut setiap orang percaya untuk menjadi alat kesaksian Allah. Sebagai satu keluarga dalam semangat tahun 25 Desember 2025, Profesor Dr. Sapali selaku Wakil Ketua Kerukunan Denpiku Kota Kendal. Pendeta Kerukunan Keluarga Denpiku sebagai anggota dari Kerukunan Keluarga Denpiku. Saya Niko Samara, Ketua Kasih Tulisan Sangkorean Kota Kendari. Serta sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan. Perayaan Natal Kerukunan Keluarga Denpiku 5 Desember 2025 dimulai dengan susunan acara. Yang pertama pembukaan, acara kedua laporan Ketua Panitia Natal, acara ketiga Mars Denpiku, acara keempat ibadah Natal, acara kelima sambutan, acara keenam istirahat, dan acara ketujuh penutup. Iya, baik Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan, kita melakukan acara yang kedua, yaitu laporan Ketua Panitia Natal kepada Bapak Nova Renyong SPMN dengan kasih istilah. Tuhan, apabila kita bersyukur pada saat ini karena kasih curahan dan limpah berkatnya Tuhan, kita masih berikan kekuatan kesehatan untuk kita dapat bersama-sama merayakan hari Natal Dende Dioman Pura, dan juga dari Gereja Emmanuel, Gereja Raya Tabora, Getsemani, Maranatha, dan juga dari pendeta, ibu pendeta, bapak pendeta dari Kerukunan Dende Dioman Pura. Yang saya hormati Ketua Kasor Kota Kendari atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Kerukunan Denpiku, Ketua Kerukunan, Ketua Perhimpunan Keluarga, Ketua Ikatan Sosial, dan Ketua Kelompok Arisan Lingkup Kasih Tursana Santorayan Kota Kendari. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang terkasih di dalam Yesus Kristus.
Izinkanlah saya selaku Ketua Panitia Natal Depik tahun 2025 melaporkan adalah sebagai berikut. Dasar pelaksanaan program kerja pengurus Depik tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Rapat pembentukan Panitia Natal pada tanggal 25 Januari 2025 bertempat di Pantai Toronimba, Cipila, Bapak Anton Timbang Esa dengan penuh sukacita. Selamat merayakan Natal Desember 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Nama-nama yang akan menyalakan lilin sebentar. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Ketua Panitia Natal. Lilin yang kedua oleh Ketua Kastor Kota Kendari. Lilin yang ketiga oleh Bapak PS Limbongan. Kemudian lilin yang keempat Nyonya Deborah Tatibayu. Terus yang kelima Nyonya Uket. Yang keenam Nyonya Duma Parembang. Kemudian Bapak Fredrik Bulog, Bapak Alexander Sorim, Bapak Pendeta Aris Tonapa, dan penekanan tombol lampu Natal oleh Ketua Kerukunan Keluarga. Suka
seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Abang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang pada saat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, raja damai. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Waktu tunas akan keluar dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Mika 5 ayatnya pertama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagimu seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seorang kedelai, seekor kedelai bebannya mudah. Yang kedua, pelayanan kategorial pria kaum bapak jemaat Maranatha. Dan yang ketiga, pelayanan kategorial lansia jemaat Getsemani. Dan yang keempat, angklung dari jemaat Mahanaim. Secara berturut-turut di
di dalam kami. Mari kita berdoa. Segala bagian daripada kehidupan kami adalah di surga, tidak lepas daripada rencana Tuhan. Sebagaimana pada malam hari ini, ketika kami boleh ada bersama-sama di dalam perayaan Natal bersama keluarga dan ibu yang ada di kota Kendari, Tuhan Allah Bapa di surga punya bagian yang terindah di dalam kehidupan kami. Ketika di momen-momen tertentu, semua kami itu bagian daripada kehidupan kami sebagai rukun keluarga. Tuhan Allah Bapa di surga ketika membaca bagian daripada firman untuk kami yang kuasa roh yang kudus dan berkati kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami pada hari ini. Pujilah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Putra Natal kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya pilihkan dari Matius pasal 2, ayatnya yang ke-9 dan ayat yang sampai dengan ayat yang 11. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berkatalah mereka, lihatlah bintang yang mereka lihat itu di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah kita yang rindu akan firman Tuhan dan yang boleh melihat firman itu di dalam kehidupan keseharian dan bagaimana memelihara firman itu. Selamat sore yang selamat dikasih dalam Yesus. Izinkan saya menyapa. Selamat malam, salam sejahtera kita semua dan shalom. Salam Sitamu. Ya. Tema kita pada saat ini saya coba berikan sebagaimana apa yang dinyatakan oleh panitia terkait dengan ketikan kata saksi. Ini saya beri tema saksi dan kesaksian. Ya, Bapak Ibu sudah saya jelaskan khusus. Sebenarnya saya agak gugup ini. Tadi saya tidak pakai sarung, saya disuruh pakai sarung, kenapa saya menyelutut bentar. Saya harus itu tidak biasa, karena itu berbahaya. Jadi saya sudah jelaskan khusus. Ada hal yang misalnya yang pertama tentang kata saksi sendiri. Kalau kita berbicara tentang saksi, itu berarti terkait dengan orang yang membuktikan sebuah peristiwa atau keadaan kejadian yang terjadi, dan atau orang yang menerima dan menjumpai apa yang terjadi seperti apa yang dialami oleh orang Yesus. Mereka percaya itu dan apa yang dibuatkan oleh firman itu, mereka kemudian mengikuti dan menelusuri sampai pada hal mana mereka harus membeli, sehingga orang-orang Yesus ini datang dan menjumpai Maria yang telah melahirkan. Terus saudara, jadi tidak pernah lepas daripada apa yang sesungguhnya mereka boleh dengarkan. Ini apa yang baik karena tadi saya bilang sama panitia saya sepakat. Jadi ada hal yang mungkin di sana
Sehingga saudara-saudara ada hal kemudian di sana terkait dengan perkembangan daripada kata itu sendiri, di mana orang kemudian memberitakan, menyampaikan, semua juga daripada kesaksian. Tentunya punya dasar dari apa yang mereka saksikan. Sehingga ada tindakan yang kemudian di sana mencoba menggambarkan bagaimana cerita kehidupan, bagaimana menyampaikan. Sehingga saudara sampai hari ini bahasa-bahasa yang dipakai di gereja memberitakan. Tetapi kadang-kadang memberitakan itu juga sudah tidak dalam keadaan yang buruk. Ada hal di sana yang harus disikapi secara baik untuk menjelaskan bagaimana sebuah ada yang sesungguhnya. Sehingga saudara berkenaan dengan ini baik. Saya coba kaitkan dengan tema hal-hal yang menyelamatkan keluarga dan tema atau keluarga itu sebagai sukses. Mengingat ada hal yang menjadi persoalan dasar besar terkait dengan bagaimana menjadi dan bagaimana kemudian tindakan sebagai bagian daripada impian banyak orang. Bagaimana keluarga yang harmonis, bagaimana keluarga yang bahagia, dan masih banyak lagi tentang harapan ini. Dan karena itu orang berupaya untuk membangun idealisme itu sebagai bagian daripada pembuktian dalam kenyataan hidup yang kemudian di sana saudara menjadi bentuk kesaksian. Dan kemudian ketika kita melihat keluarga, bahasa keluarga yang boleh dipakai secara lebih luas. Karena mungkin kata ya seperti orang yang ini juga tidak semua. Tapi paling tidak saudara ada di dalam itu merupakan bagian daripada keadaan. Anda juga yang kemudian bagian daripada keluarga karena ikatan wilayah, daerah, suku dan sebagainya. Mengembangkan keluarga yang besar, sehingga ada hal di sana yang kemudian menjadi bagian daripada cita-cita besar. Bagaimana sebuah kerukunan, bagaimana sebuah rukun keluarga, dan bagaimana dalam ikatan-ikatan wilayah terkait dengan mungkin beberapa wilayah dan sebagainya. Tujuan sosial kemasyarakatan dalam artian kebersamaan, tetapi sudah lebih terarah kepada tujuan-tujuan tertentu yang menentukan orang-orang tertentu. Makanya kalau jadinya kerukunan jentik saya yang bicara marah suara besar, yang lainnya sendiri. Nah ini keluarga namanya. Sehingga saudara, ada hal yang kemudian di sana. Pada akhirnya, tuntutannya adalah bagaimana? Banyak hal yang kemudian menjadi terapan-terapan teori. Banyak hal yang kemudian di sana menjadi slogan-slogan kebersamaan, ide-ide kebersamaan, tetapi tidak menunjukkan sebuah tindakan. Sehingga banyak orang yang kemudian bersuara. Karena itu sudah dikenal dengan Yesus. Persoalan nyaman juga. Sumpah apa ini yang bermain simak kemampuan asal menjadi orang itu aku tahu kenal. Pak semua dalam proyek, tapi kok proyek dalam proyek kita mana masalah itu? Patuannya melo-melo, wanita itu beruang, menjadi gambaran ideal bagaimana membentuk keluarga dalam ikatan suami istri. Belum lagi kewajiban. Yang pada akhirnya saudara-saudara, yang singkat saya mengatakan
cek. Ini ya persoalan-persoalan ini kita bawa di dalam ruang ini. Tentunya persoalan di sana akan lebih kompleks persoalannya. Kita berbicara kepentingan, pada dasarnya semua kepentingan. Ada kepentingan orang yang dibawa dalam kelompok yang lebih besar. Ada kepentingan juga, ketika mari atau pemuda yang bakal berkelas. Mungkin karena persoalan-persoalan yang melekat di dalam diri kita. Apakah kemudian kekayaan atau tidak? Intelektualitas kita yang mungkin sudah lebih baik, mungkin jabatan. Sehingga kadang-kadang di sana tidak menjadi kita memiliki kepekaan. Sama juga yang pada akhirnya kemudian melihat orang-orang tertentu dalam kepekaan seperti itu, saudara, dalam kebersamaan bagaimana kemudian ada keselarasan di dalam saling menghargai, saling menghormati. Dan ini semua yang menjadi bagian daripada bagaimana kita masuk dalam peradaban ini bersama dengan orang lain yang memiliki banyak perbedaan. Orang kusir, Anda sudah kami kita tidak percaya bahwa belum kami diberi itu berarti belum kita pada bisa dia itu adalah persoalan yang terkait dengan persoalan menunjukkan bahwa bagaimana orang ini yang tidak menunjukkan bahwa bagaimana kepekaan sosial kita, nilai kemanusiaan dalam diri kita. Padahal dalam posisinya, normatifnya, kita mau melihat bahwa persoalan keberadaan hidup sebagaimana pemahaman kita sebagai orang Kristen yang kuat menjadi penopang bagi kita, yang kaya menjadi penopang bagi kita. Ada hal yang kemudian di sana. Karena ini saudara, hal yang saya mau yang menjadi bagian daripada bentuk bagaimana kemudian keluarga dan itu menjadi saksi. Ada hal yang kemudian di sana menjadi bagian daripada bagaimana keluarga dan itu. Apa yang sudah disaksikan? Adakah bagian-bagian daripada ini sudah menjadi kenyataan untuk kita bawa di dalam diri dan kemudian kita berlaku persoalan Indonesia. Jadi kita berbicara sebagai orang-orang yang Kristen, misalnya di mana apa yang mereka sudah dapatkan selama menjadi Kristen. Jangan sampai dia kalau orang itu masih malas sampai hari ini. Ini beberapa terjadi bahwa orang yang palsu. Kemudian bagian daripada pertanyaan-pertanyaan karena hal yang mendasar untuk menjadi awal dan kesaksian di dalam kerukunan itu sendiri tentunya bukan adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Karena pada dasarnya saudara, semua ini menjadi gambaran daripada proses yang dimana Allah akan menentukan penggenapan-penggenapan itu. Dan di sana saudara kita akan menjadi saksi. Walaupun hari ini kita sebatas merayakan, tetapi ada banyak kebenaran firman yang menuntut setiap orang percaya untuk menjadi Allah
suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Sudahkah? Kalau hal yang kecil saja yang kita bisa kendalikan, kita memang jangan berpikir sesuatu yang ideal di dalam sebuah hidup. Dan kita akan berharap yang kerana yang menghambat dan mengecewakan. Karena saudara, sebagai orang percaya, mari kita nyatakan bahwa keluarga menjadi basis kita untuk memperlakukan firman Tuhan dan menjadi alat kesaksian firman Tuhan itu sendiri, sehingga segala hal yang terkait dengan perbuatan ini mau mencerminkan firman Tuhan sendiri. Tidak usah terlalu. Kadang-kadang kita ini juga gaya seperti mereka, tapi banyak sifat yang tidak sesuai. Kadang-kadang kalau kita gaya seperti Allah, sehingga terkait dengan nakal kerukunan dan pimpin mau menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang atau keluarga yang hidup sebagai saksi untuk kehadiran Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau dirimu Allah saksi yang menyelamatkan banyak orang, jadikanlah dirimu sebagai alat untuk menyelamatkan orang, agar orang mau mengenal firman dan kebenaran dan mau mengenal kebenaran, tapi kita tidak perlu melakukan itu apa? Karena itu kita di sini sebagai kader Yesus. Karya penyelamatan mau menunjukkan bahwa ada hal yang Tuhan mau tanamkan di dalam diri setiap orang yang percaya kepada firman, agar menjadi alat kesaksian untuk terus bersaksi tentang kebenaran. Semoga kegunaan keluarga dan itu menjadi alat kesaksian Allah yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara paham ini? Hak dari Tuhan memberkati kita semua. Love.
dan tindakan-tindakan inilah yang kemudian mendorong mereka untuk terus bersemangat melakukan dan membawa di dalam ikatan bersama dengan Allah surga sebagai hal yang Tuhan boleh pakai. Karena itu surga pelihara mereka semua supaya mereka terus memelihara kehidupan bersama, ikatan-ikatan kekeluargaan yang ada. Mereka pun dengan segala kebaikan, keakraban, dan bahkan Bapa di surga bentuk-bentuk pengorbanan itu meyakinkan mereka, dan sekaligus mereka boleh menyaksikan bahwa indahnya kebersamaan itu Tuhan Bapa di surga. Karena itu pelihara mereka semua tidak kehidupan pengurus kerukunan keluarga dan ini bersama-sama dengan panitia perayaan Natal hari ini. Tuhan Allah bersurga itu telah wujud kerjasama mereka, dan biar Kau terus memelihara mereka supaya mereka terdorong sebuah tindakan-tindakan yang mau menunjukkan bahwa mereka terus melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan mereka, bahkan melalui kerukunan keluarga ini mereka juga boleh bersaksi bagi kerukunan-kerukunan yang lain. Mereka telah merasa terbahagia, mereka telah dijamah di dalam kasih, dan mereka boleh disebutkan di dalam keberadaan mereka. Dan bagi mereka juga yang berdoa Tuhan ke dalam surga, menghiburkan mereka selalu, sehingga mereka berkat kami di bawah negara mereka juga boleh mengalami manusia dan hidup bersama dengan delegasi dan delegasi tetangga. Dan pada hari ini Tuhan Yesus
keluarga bersama TNI Polri yang pada malam hari merayakan Natal dan menikmati kehadiranmu untuk menyelamatkan kami maka keluarga. Dalam harapan rasa syukur malam ini, dilengkapi dengan kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan apa yang ada pada kami. Kami percaya seberapa pun yang ada yang kami berikan pada malam hari ini Engkau berkati, sehingga persembahan ini menjadi sarana bagi kami untuk kami pakai di dalam perkabaran ini di mana persembahan ini berguna, dan setiap tangan yang sudah memberi persembahan dan berdoa yang Tuhan Engkau berkati, ini doa syukur kami. Sempurnakan Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang masyarakat kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah perayaan awal ini dan kita bangun sendiri. Kita bersama-sama menyanyikan hormat diri bagi Allah. menyelamatkan keluarga saya, keluarga saudara dan keluarga kita semua. Dan akan
hati untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal itu akan mengawali hati dan pikiran dalam Kristus Yesus, sehingga saudara-saudara bersama-sama kuat dan teguh di dalam kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Pendeta Arismata menjalankan satu pelayan firman yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati orang-orang tua kami dari Dewan Koordinasi Gereja dan Koordinasi Keturunan, yang kami hormati ketua keturunan, yang kami hormati Bapak Ibu sebagai satu keluarga dalam semangat kerukunan. Tahun ini PGI memberi judul perayaan Natal Allah hadir menyelamatkan keluarga. Juga kami berterima kasih kepada PKPD dan telah menata dan menghias gedung gereja ini sehingga dapat bersih dan rapi. Bapak terima kasih. Shalom. Sudah berapa ini? Saya dikasih waktu ini 10 menit setelah waktu. Begini loh. Saya mau dengar setelah buat lagu dari NP. Begini loh. Makasih Bapak. Terus semangat. Yang terkasih Ketua Sinode Sutra Bapak Pendeta Materi 9 PH, Bapak Ibu Pendeta dari berbagai dewan gereja, yang terhormat para orang tua saya, dikasih perusahaan sang pelayan khususnya di Kota dan Biku yang ada pada saat ini, Ketua Perhubungan, Ketua Pengawasan, Himpunan, atau apapun namanya yang ada dalam pilar kesempurnaan sang pelayan terkendali, yang saya banggakan para pengurus kesempurnaan sang pelayan terkendali, sampai itu saya seluruh suarasa undangan yang saya sempat seluruh bersama. Pertama-tama, yang saya sangat banggakan dan saya berterima kasih kepada panitia Natal, karena pasti ada tanya kenapa saya terlambat. Kalau ada yang terjawab, saya kasih ampun. Saya terlambat karena bukan kesalahan panitia, tetapi kesalahan teknis di rumah. Undangan di Biku larinya terlambat. Nanti kan saya pulang baru tahu kalau ada undangan, padahal saya sudah diberitahu oleh sama Ibu Pak Karno waktu itu panitia. Waktu itu mana? Oh kenapa? Kalau di Biku sekarang. Saya coba mengas, makanya pemerintah memakan dalam berusaha. Tapi saya sehari dari NP. Cuma pertama saya ini, kenapa saya masuk NP? Padahal di NP itu banyak om saya, banyak tante saya,
banyak teman-teman saya bahkan mereka hari ini. Nah, saya ulang lagi, yang buat saya jadi begini ternyata pendeta yang begini. Ini ada saksinya, kenapa pendeta Bapak? Syukur menerima berkat Tuhan. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran dan sepanjang ibadah perayaan Natal kami malam hari ini. Kami menikmati kehadiran-Mu dan kami menikmati semua berkat-berkat yang Engkau curahkan dalam sepanjang ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan berkat jasmani. Sebelum kami menikmatinya bersama, kuduskan, sucikan, berkati makanan ini menjadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani kami, dan kami boleh pakai untuk hidup, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kami teringat bagi saudara-saudara kami secara khusus, mereka yang sedang dilanda oleh bencana yang menghadapi kekurangan. Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati kami, Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka semua, sehingga mereka juga boleh menikmati makanan dan minum yang secukupnya yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati setiap kami semua yang akan menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Ucapkan selamat merayakan Natal Desember 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Kiranya kita semua terus terperkenalkan, diberkati dan dengan sukacita kita boleh saling melayani satu dengan yang lain. Saya Ketua Perhimpunan Pura mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Kiranya Kristus memberkati kita. Amin. Saya Profesor Dr. Sapali selaku Wakil Ketua Kerukunan Dempiku Kota Kendari mengucapkan selamat Natal tahun 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya Pendeta Kota Tengah, Pendeta Kumpulan Keluarga Dempiku. Malam hari ini kami mau selamat hari Natal 25 Desember 2025 dan menyambut tahun baru 1 2025. Yakinlah Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Tuhan juga sebagai anggota dari kerukunan keluarga mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Niko Samara, Ketua Kasih Tulisan Nusantara Kota Kendari, mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2025 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2006 untuk keluarga dan Dempiku. Semoga sehat selalu. Nyoli Bumi. Mengucapkan selamat Natal tahun 2025
Masih ada? Sana, tanta. Sana. Bisa. Di atas. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ, karena subscribe itu gratis.